Deep Talk with Ruben. Dan sekarang ini kalau udah ada Deep Talk with Ruben udah pasti bintang tamunya ini luar biasa ya. Ini adalah aktris senior yang mulai karirnya menjadi seorang model cover girl tahun 1987. Ayo kalian lahir tahun berapa? Ayo. Tapi namanya masih terus berkibar. Selalu menjadi urutan yang teratas untuk para teman-temannya. Dan sampai sekarang ini masih terus bisa berkolaborasi dengan generasi-generasi yang muda. Mbak Dia. Halo Ruben. Halo. Pasti kalau lihat Dia Permatasari apa? Si manis, si manis, si manis, si manis. Karena pertama kali aku horor tuh itu loh. Pertama kali iya, ya. serem banget di perempuan. Gitu aja ya. Tapi ini tiba-tiba aku dapat kabar lagi, ini ada film lagi. Tapi sebelum ngomongin film, jadi Cover Girl itu tahun 1987? 87, iya saat usia saya masih 16 tahun. Oh my God. Iya. Berarti berapa tahun dong di industri ini sekarang? Waduh, aku nggak bisa ngitung lagi. Yang jelas sudah lebih dari 30 tahun. 35, 30 apa? Udah nggak tahu lagi. Udah jadul pokoknya. Udah jadul banget sebelum kamu lahir. Jauh. Tapi sampai sekarang loh, dia bisa ngeblend dan padahal udah senior banget ya, tapi tidak pernah merasa ada jarak. Ya, itu ya kayaknya salah satu tips yang kita nggak perlu tanya, tapi kenapa beliau masih ada di urutan teratas sampai sekarang ini ya. Tapi Mbak Dia, ini kalau ngomongin tentang Mbak Dia nih, baik sosial medianya itu sangat amat mencuri perhatian publik ya. Dan dimana usia rumah tangganya sudah 28 tahun. Iya, tahun ini 28 tahun. Wow. Itu ya, yang gak nyampe 28 tahun tolong renungkan ya. Siapa tuh? Jadi apa tipsnya sih Mbak? Sebenarnya sih nggak ada tip ya, semua saya jalanin aja seperti yang lain juga kayaknya Ruben. Jadi nggak ada sesuatu hal yang istimewa ya, karena itu kan sudah menjadi pilihan aku. Jadi aku juga harus konsekuen gitu, dan alhamdulillah ya memang harus jalanin semuanya dan alhamdulillah happy gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh pertanyaan ringan, ini menuju membuat kita ketenangan sebelum membahas filmmu yang sekarang ini menyeramkan ya. Menyeramkan. Karena sebelum aku ngobrol ini ya, itu semua trailer-trailernya tuh udah banyak yang nge-spill Betul, gitu ya. betul. Tapi kalau untuk ini Mbak Dia berarti ini film yang keberapa lagi nih? Aku udah nggak bisa ngitung keberapa, karena kan aku terjun ke dalam dunia film itu dari tahun 88. Warkop loh. Warkop berapa kali, kemudian film komedi, drama dan banyak sekali pada saat itu ya. Jadi aku tuh kalau ngitung udah judulnya aja udah lupa. Kalau horor? Horor itu sebenarnya baru sekali aja, Si Manis Jembatan Ancol itu aja. Itu kan sinetron. Sinetron. Kalau filmnya, film horor itu apa ya? Aku lupa ya, tapi kayaknya Tuh. ada apa judulnya aku lupa. Lupa. Tapi cuma 1-2, yang lain kebanyakan komedi. Oke. Komedi dan drama gitu. Jadi memang ya orang kalau karyanya udah banyak dia juga udah lupa kali, lu tanya tahun berapa juga dia udah lupa. Udah terlalu banyak. Lupa Tapi beneran. ada nggak sih Mbak di proses film itu kan lebih sulit sebenarnya kan? Ya. Hal yang apalagi kan di lokasi syutingnya atau mungkin pada saat reading ya. Reading, Kalau film iya. itu reading kan, Iya. itu ada nggak gila ini gue bisa nggak ya, ini ngeri banget deh lokasinya, parah banget ya sih? Jadi gini ya Ruben, sebelumnya awal-awal aku terjun ke dunia ini kan memang aku terjunnya ke dunia film dulu. Ke film dulu baru sinetron. Jadi mungkin film itu mungkin sudah aku udah ada experience banget ya dari kecil kan. Nah sebenarnya kalau sinetron memang agak beda sih, agak beda. Tapi memang film lebih berat sih, lebih berat gitu. Saya bisa bilang bahwa film Regonyowo ini adalah film terberat saya di dalam hidup saya selama di film di dunia horor. Nggak dunia horor, di film di mana saya terjun di film itu, berkarir di dunia film. Ini film yang terberat buat saya. Terberatnya itu ada perannya berat sekali, tapi alhamdulillah ya saya bisa melewati tantangan terberat itu dengan lancar dan indah dan sukses, alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena memang berat sekali, tantangannya berat sekali. Oke, nah salah satu tantangan terberat itu apa? Dia adegannya kah? Atau memang perannya ini sedikit berbeda? Jadi gini, memang saya ini orangnya memang rada sedikit berbeda. Jadi saya ini mau ngambil sebuah peran atau cerita itu harus
ada something different, ada yang lain daripada yang lain. Dan saya tidak mau memerankan tokoh seperti sehari-hari saya. Karena sehari-hari saya seperti ini udah biasa. Tapi saya mau cari sesuatu yang beda, yang bukan saya. Jadi saya memainkan karakter yang bukan karakter saya. Dan itu kan sangat tertantang saya kan. Dan memang berat, tapi ya saya harus laluin. Semuanya harus saya laluin. Karena saya udah konsekuen ngambil peran itu, berarti saya harus menyelesaikannya dengan baik. Dan saya harus bermain dengan baik gitu loh. Nah, di film ini ceritanya juga berat. Peran saya juga berat, dan karakter saya juga berat. Semua serba berat. Ini ya, akhirnya seorang Dia Permata Sari akhirnya baru ngambil film ini nih karena kayak ke-challenge gitu ya? Iya, saya tertantang. Kan? Jujur saya tertantang. Nah, di film ini siapa aja Mbak pemain-pemainnya? Di sini ada Sandrina Michelle, ada Cassandra, ada Ari Irham, terus yang lain-lainnya anak-anak muda yang seumur-umur mereka yang lagi hits juga gitu. Yang lagi hits di dunia perfilman dan sinetron. Jadi memang ya di blend banget ya. Jadi yang anak artis-artis yang zaman sekarang sama seniornya juga dipilih yang memang benar-benar mereka deg-degan gak sih? Langsung bertatapan dengan artis senior gitu. Mereka selalu bilang gini, Mami dia mereka panggilnya Mami. Mami dia itu adalah favoritnya mami dan papiku gitu. Jadi kalian nggak favorit mami dia karena kalian belum lahir pada saat itu ya gitu. Lucu deh. Jadi mereka itu benar-benar yang taunya mengenai saya dari mami papinya gitu loh. Karena dari mami papinya karena mereka kan memang generasinya jauh banget, itu anak-anak saya semua yang main. Tapi mereka tuh emang hebat dan luar biasa. Jadi saya tuh tertantang juga, termotivasi juga, semangat saya dari mereka saya lihatnya gitu. Ini saya main, buset, anak-anak umuran anak saya semua ini gitu. Lucu, seru banget sih. Jadi gitu. Kayak itu yang saya bilang bisa ngeblend sama usia berapa aja sih. Jadi saya begitu ketemu sama mereka saya rangkul. Saya udah kayak ngobrol seperti temen mereka aja. Jadi mereka gak segan sama saya. Jadi kadang gini, Mami dia di mana? Ayo karaokean. Buset, mami dia diajak karaokean. Oke. Mami di mana? Ayo kita makan. Mereka pada gitu semua sama saya. Jadi memang bener-bener udah deket banget. Jadi di luar dari film itu pun akrab bener. Sangat akrab. Iya kan? Tapi justru gini, kalau ngomong tentang film ini nih ya kan, ini kan diangkat dari Street ya. Kisah nyata gitu kan? Betul. Tapi Mbak Dia tahu kalau ini dari kisah nyata? Saya juga baru tahu. Saya sebelumnya nggak tahu. Saya begitu lihat awalnya waktu saya ditawarin di sinopsisnya, kok menarik banget nih filmnya gitu kan. Terus akhirnya saya nanya, apakah ini pernah ada kejadian? Iya pernah ada kejadian nyata gitu di Kota Malang ya. Memang itu ada, namanya zaman dulu tuh ada yang terkenal adalah namanya kosan berdarah gitu loh. Jadi saya di sini ceritanya sebagai ibu kos. Gitu. Nah ini menghabiskan proses syutingnya di lokasinya macam-macam. Ada yang di Jakarta, ada yang di dekat Gunung Salak, Bogor, daerah Bogor ke sana dekat Gunung Salak. Terus kemudian ada yang di Padalarang. Padalarang itu terakhir-terakhirnya di Padalarang. Yang lainnya di Jakarta. Semua di Jakarta ya? Ada di Malang juga. Serius? Serius, ada di dekat-dekat lokasinya mereka? Memang kejadiannya sebenarnya di Malang. Jadi ceritanya di Kota Malang gitu. Jadi ada juga syutingnya di Kota Malang juga gitu. Nah ini kan sebenarnya kan ada yang ada pocong yang ceritanya sampai viral nih. Ya kan? Jadi ada adegan pocong pohon pisang. Pohon pisang. Ya. Itu gimana sih sebenarnya? Soalnya itu udah jadi omongan semua orang kan? Iya. Nanti saksikan tanggal 31 Juli. Ya pokoknya itulah bagian. Itu salah satu menjadi kekuatan juga. Iya. Pantesan nih pocong udah ada di meja kita ya. Pocong ini ternyata yang sudah, walaupun banyak tentang pocong, tapi kayaknya ini sedikit berbeda pastinya. Pocong itu trademarknya di Indonesia kan. Di negara Indonesia itu kan hantunya pocong. Hantu pocong itu paling serem daripada hantu-hantu zombie-zombie yang lain. Saya kemarin nonton film zombie, maaf aja nggak ada takut-takutnya sama sekali. Yang ada saya malah geli. Kalau pocong saya takut gitu loh. Tapi jujur ya, jujur nih Ruben. Waktu pertama kali saya ketemu sama si yang pocong ini di film ini, saya kagetnya luar biasa. Itu namanya kaki sampai lemes semuanya. Saya udah dikasih tahu sama Bang Rizal Mantovani.
dia udah ketemu sama pocongnya. Belum bang, serem. Dia bilang gitu. Saya ngeliat matanya Bang Rijal ngomong nih, serem. Dia sutradaranya aja bilang serem gitu. Saya langsung gini, Bang. Aneh dia Bang, loh. nanti gimana? Serem dia, serem. Asli ketemu, Masya Allah, aku sampai ya Allah. Oh aku nggak berani natap beneran loh. Tapi ada yang bertatapan gitu gak? Ada dong, banyak sekali. One take deh pasti ya? Udah gitu syutingnya tuh malam menjelang pagi terus kan. Itu malam menjelang pagi. Iyalah karena horor. Saya ketemu sama si pocong ini selalu malam menjelang pagi. Bisa bayangin nggak? Mantep ya. Tapi untungnya pagi jadinya nggak iseng ya. Karena kan setelah itu tidur. Iya, tapi kan kita kelar juga jam 6 pagi. Kita matahari sudah terbit itu kita baru kelar syutingnya. Ya habis gimana? Film horor ya. Iya. Dimulai dari kebanyakan paling banyak malam. Iya memang benar. Iya kan? Nah berarti lokasi syutingnya menggambarkan sebuah kosan gitu. Jadi iya lokasi syutingnya itu memang kos-kosan yang indah banget, bagus sekali. Makanya anak-anak kos ini pada betah di situ. Karena kosnya itu murah meriah, tetapi fasilitasnya luar biasa, bagus banget Ruben dan mewah sekali. Dia tanya gitu. Tapi si ibu kos itu tidak menepati kosan tersebut. Jadi si ibu kos ini saya itu tinggalnya di sebelahnya. Di sebelah rumahnya tapi satu halaman. Jadi ini kayaknya yang sedikit mengganjal dari cerita ini nih ibu kosnya nih kayaknya ya. Kayaknya nih ya. Pasti nih. Tapi gini, coba mungkin kasih satu kata kenapa kita harus nonton film ini? Harus nonton? Iya, kenapa kita harus nonton? Harus nonton. Karena apalagi untuk anak-anak muda kan zamannya dulu saya juga ngekos kan waktu awal hijrah ke Jakarta. Banyak sekali yang ngekos. Nah, kos-kosan itu memang hati-hati memilih kos-kosan yang mewah tetapi harganya murah. Itu harus gitu, harus dipikirkan gitu. Nah, ini pesan saya hati-hati memilih kos-kosan yang kos-kosannya bagus, indah tapi murah. Itu aja pasti ada something. Betul. Something. Ya, kalau kepikiran ya, itu aku pernah kejadian kayak gitu soalnya. Oh, pernah. Di mana itu? Di Tomang. Pokoknya itu dia 300 apa 500 ribu. Tempatnya segede gini, gede banget. Ruangannya? Segede gini, satu kamar. Ya itu gede sekali. 300 ribu apa 500 ribu. Dan aku tahu itu serem dari siapa? Tukang bajai. Tapi ngalamin nggak? Ngalamin banget. Ngalamin banget. Terus? Ya karena kita udah capek jadi kita nggak ngeh. Oh, oke. Mulai berasa horornya itu ketika tukang bajai ngasih tahu. Jadi singkat cerita aku dapet nih ya kan di situ. Ih ini kenapa sih orang pada pokoknya nyari nggak dapet. Akhirnya ada tuh kalau lo mau murah mah di situ tuh ada di jalan situ gitu. Oh oke. Bener. Gede bener gitu. Ih kenapa orang pada nggak ngambil? Ih emang rezeki gue ya. Emang rezeki gue gitu. TV-nya juga TV kan 14 in kita. Ya kan yang kita bawa. Kasurnya sesuma secuil jadi gedenya gede-gede bong gitu. Gede-gede bong. Ruangannya gede banget. Cuman kagak ada kamar mandi dalam. Oh makanya murah gak ada kamar mandi dalam. Pikirannya begitu. Pikirannya gitu kenapa murah. Oke. Tahu nggak kenapa itu murah? Jadi waktu aku balik bang ke jalan ini ya naik bajai. Oh kamar mayat. Ah kamar mayat? Enggak bang. Kesini jalan ini. Kita kesel kan ya. Udah lu ikutin gua aja deh. Saya kiri. Dia ngikutin aja tuh abangnya stop. Ini siang-siang bolong, ya. Ini namanya kos-kosan kamar mayat. Ini dulu bekas kamar mayat, tapi sekarang udah jadi kos-kosan. Pantes. Hah? Serem. Jadi kamu ngomongin tadi, gue pernah banget ngalaminnya. Nah. Hah? Pantesan gue gak pernah ketemu penghuni teman-teman kosan gue yang lain. Oh mungkin karena gue pulangnya malam, jadi mungkin mereka udah tidur. Iya. Iya kan? Terus kita gak pernah ketemu. Iya. Oh iya ya, pernah ada satu orang, tapi gue nggak tahu itu penghuni apa enggak kan? Oh pantesan. Oh itu selang pemandian berarti ya. Oh berarti ini gila banget ya. Dari seketika itu siang-siang bolong gue pokoknya mendadak pindah. Ya iyalah horor banget gitu. Iya dan itu pernah ngerasain. Jadi apa yang kamu ceritain tuh aku yakin deh. Pasti mungkin ada beberapa teman yang pernah ngerasain tinggal di tempat yang murah. Tapi
pasti ada something. Ada something, terus bagus gitu kan rumahnya. Iya ya. Nah ini sebenarnya di cerita ini nih ya, yang jangan terkecoh, tapi banyak loh, akhirnya banyak sesuatu yang akhirnya kita bisa dapetin kan? Iya. Dari kejadian-kejadian di film ini kan? Iya, dan salah satunya memang bisa dibilang si Ibu Astri ini memang yang memegang peranan banget. Yang memegang peranan banget. Benang merahnya di dia itu. Benang merahnya 100%, hampir Itu. 100% di Bu Astri. Tuh. Puas-puasin deh kalian ngelihat dari sosok yang sekarang ya. Nah tapi gini, mungkin kasih teaser dikit nih yang bakal jadi plot twist yang bikin penonton nanti jadi mikir tuh di poin apa? Clue yang diberikan oleh Ibu Astri atau ada salah satu benda? Betul. Ibu Astri ini selalu memasak buat mereka adalah rawon. Rawon itu adalah masakan kesayangan anak-anak yang dipersembahkan oleh Ibu Astri setiap minggu di setiap malam minggu. Itu persembahan dari Ibu Astri, rawonnya itu. Nah itu aja. Pokoknya cluenya adalah rawon. Aku nggak mau makan rawon dulu sampai selesai nonton film ini ya, biar kita nggak ada prasangka buruk. Mbak, tapi gini, ini kan film horor. Setelah ini akan kembali lagi nggak untuk main film horor lagi? Nggak ada masalah. Di sini saya berperan sebagai Ibu Astri, bukan jadi setannya loh. Tapi ini cerita horor, iya. Saya bukan setannya di sini. Tapi saya pembawa benangnya lah. Pembawa benangnya saya adalah bisa dibilang saya main sentralnya di sini saya. Cuman memang kalau ditawarin lagi akan main film horor, saya lihat dulu ceritanya. Kalau ceritanya menantang lagi, ya kenapa enggak saya ambil gitu. Tapi kalau saya dapat peran-peran yang cuman nggak ada artinya buat saya itu, perannya tidak menantang, saya nggak akan ngambil. Nggak apa-apa meskipun 1 tahun cuma 1 film juga nggak apa-apa. Karena memang saya mau orang harus mengingat. Seperti Si Manis Jembatan Ancol, orang nggak pernah akan lupa. Nggak akan lupa. Sampai sekarang. Nah, sampai saya udah tua, orang masih mengingat. Karena memang di jalan juga masih dipanggil gitu kan? Masih. Tapi kalau yang anak udah terlalu muda banget mungkin udah nggak tahu ya. Kayak seumur-umur anak saya mungkin udah agak-agak nggak tahu kalau mereka nggak diingetin gitu. Cuman nggak ada masalah, yang penting saya nggak mau dapat peran yang cuma pelongo-pelongo, yang mungkin yang nggak ada artinya di situ, cuma sebagai ibu yang nggak ngapa-ngapain buat apa. Karena saya ini kan pemeran seni ya, jadi saya juga mau bener-bener peran itu ada artinya buat saya. Saya nggak mau cuma sekedar biar orang nggak lupa sama saya tetap nongol meskipun cuma lewat, atau saya jadi ibu yang nggak ngapa-ngapain gitu, tersakiti, nggak mau. Saya memang agak ada prinsipnya sih. Kalau dikasih pilihan 1 film horor atau 10 film komedi, mending mana? Itu pilihan yang susah ya, karena komedi juga saya suka. Komedi itu menghibur orang soalnya, bisa orang ketawa-ketawa dan selalu inget juga gitu ya. Jadi kalau balikin lagi perannya. Kembali lagi perannya, iya. Kalau perannya itu emang lucu, bisa menghibur masyarakat, kenapa enggak juga gitu loh. Jadi itu dua-duanya berat kalau saya suruh milih. Tapi kalau satu peran horor yang itu emang bagus seperti Rego Nyowo ini, ya saya pilih Rego Nyowo. Rego Nyowo. Gitu. Kalau aku sih pilih 10. Karena aku cari uang. Terserah. Dia mau perannya apa juga terserah ya. Yang penting pokoknya bayar. Bayar. Oh iya itu pasti. Kalau saya kok enggak ya, lebih. Iyalah. Harta udah semua punya. Oh enggak anak gitu, udah punya semuanya. Ganteng-ganteng. Terus karya, ya bener sih aku bilang. Percuma film banyak atau karya banyak tapi orang nggak inget. Mendingan sekali tapi langsung jedar. Tapi aku yakin banget ketika aku dikasih tahu sama tim juga, ini ada Wadia. Hah? Sinetron? Enggak, ini film. Berarti aku sih belum pernah kalau di film ya. Belum pernah gitu, baru ini. Oh, berarti ini ya. Oh, ini pasti orang punya rasa kerinduan sama Diah Permatasari sehingga karena kalau aku salah satu pencinta horor. Oh, harus nonton. Jadi kita salah satu pencinta horor. Undangan terhormat ya, harus datang. Salah satu pencinta horor, jadinya untuk pemain-pemain film horor tuh pasti kita kenal. Oh ini gini, dia di main film ini, karena suka sama ya film horor kan. Film horor Indonesia kan seru banget ya. Seru. Pada setannya secuil denger musik jeng. Wah, itu menegangkannya kayak kita naik jet coaster loh. Tapi ini menegangnya setiap scene. Iya.
Iya, makanya kalau Emosi orang penonton sakit dimainin jantung, banget tuh ya. orang sakit jantung harus didampingi dokternya. Tapi gimana? Kalau ngomongin tentang sutradara kan dia juga di direktur Rizal Mantovani ya? Iya, betul. Wow, gimana kerja sama beliau? Wow, spektakuler, luar biasa. Dia perfeksionis banget kan? Sangat, sangat. Dan saya selalu bilang, Bang, saya belum pernah, saya udah pernah zaman dulu, zaman video klip sama beliau. Tapi untuk film, saya belum pernah. Saya bilang, Bang, tolong, saya dituntun ya. Bener-bener saya dikasih banyak masukan apapun. Oke, jadi enak banget sama Bang Rizal. Apa-apa, Bang, aku mau ini dulu. Oh ya, oke, yuk kita ini dulu yuk, latihan dulu. Maksudnya apa? Dikasih masukan ini. Kadang Bang Rizal juga nanya, dia kamu mau nggak begini? Mau? Kenapa enggak? Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, bener kamu mau? Yaudah, oke, lakuin gitu. Jadi aku sama Bang Rizal emang kompak gitu loh. Jadi yang masih senior aja masih ngomong mau. Mungkin karena aku nggak laku tuh aku banyak nggak maunya kayaknya. Jadinya kayaknya di film tuh nggak ada yang nawarin ya. Tapi aku bilang ya mudah-mudahan ini sukses ya. Karena akan serentak tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 31 Juli. 31 Juli. Akan ada visit-visit ke bioskop-bioskop kah para pemainnya? Saya belum tahu. Tapi biasanya sih seperti itu ya. Iya ya. Jadi akan ada kunjungan-kunjungan. Kayaknya sih seperti itu. Oke, jadi premier dulu berarti ya? Premier nanti sebentar lagi minggu depan premiernya. Oke, habis premier langsung tuh proses ya, langsung tanggal 31. Ajak dong semuanya untuk nonton tanggal 31, pasti. silakan Mbak. Aduh teman-teman semuanya, jangan lupa nonton film Rego Nyowo tanggal 31 Juli di seluruh Indonesia, di bioskop seluruh Indonesia. Pokoknya siapkan mental Anda untuk nonton ini. Tapi kalau kamu tidak nonton, ini berarti hidup kamu tidak lengkap. Jadi harus nonton. Tuh, kata senior ratu horor. Ratu horor. Iya, udah senior ratu horor ya. Pokoknya jangan lupa tanggal 31 Juli serentak untuk film Rego Nyowo. Ya, ini adalah film kisah nyata yang kalian, kenapa difilmkan? Ya itu karena kalian juga udah banyak ngeliatin postingan-postingan yang udah cukup ramai. Dan ini kalian bisa lihat dalam bentuk filmnya menegangkan. Ya. Sangat. Terima kasih buat Mbak Diah, pokoknya sukses terus. Terima kasih Ruben. Tanggal 31 banyak udah mulai hari yang baik. Penontonnya 6 juta, 7 juta, 8 juta penonton. Amin. Yes. Oke, terima kasih buat semuanya. Bye.